Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hadis yang kami mengambil referensi dari kitab Mukhtarul Ahadits, di mana di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini ada banyak sekali hadis-hadis pilihan yang bisa kita terapkan pada kegiatan kita sehari-hari, pada amaliyah kita sehari-hari. Namun sebelum saya memulai kajian kitab ini, alangkah lebih baiknya kita mulai perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah bijayyidil mursalin wa bi barakati Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca keutamaan membaca Al-Qur'an, terutama di bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salasuna fi fadlil Qur'ani wa tilawatihi. Bab yang ke-30 di dalam kitab ini. Kita langsung melompat ke bab yang ke-30 tentang keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan membacanya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Atau yang bisa menandingi zahira, sekalipun mereka saling membantu untuk membuat ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Berdasarkan ayat ini ada banyak hadis yang bisa diambil berkaitan dengan faidah atau keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Saudaraku rahimakumullah, pada hadis ini menegaskan bahwa mempelajari Al-Quran adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Dan mempelajari Al-Quran ini sangat mudah sebenarnya, karena Allah memberi jaminan tentang kemudahan ini bagi yang mau mempelajarinya. Ditegaskan di dalam surah Al-Qamar misalnya, diulangi sampai 4 kali di dalam surah Al-Qamar. Al-Quran sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah yang mau mempelajarinya?
Artinya siapapun yang mau mempelajari Al-Quran, maka pasti akan Allah mudahkan. Dan mempelajari Al-Quran itu ada banyak sekali yang bisa kita dalami. Mulai dari cara membacanya, dari tilawahnya, kemudian dari menghafalnya misalnya. Bagaimana kita menghafalkan Al-Quran, kemudian yang ketiga bagaimana kita memahami Al-Quran. Dalam surat Al-Qalam ini disebutkan sebanyak 4 kali, pada ayat 17, 22, 32 dan ayat 40 dengan lafaz yang sama, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa 'allamahu, dan juga bukan hanya sekedar mempelajari tapi juga mengajarkan, menularkan ilmu Al-Qur'an kepada barang siapa yang bisa juga menularkan ilmu Al-Qur'an kepada orang lain, maka dialah termasuk umat yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an di hari kiamat akan menjadi penolong kepada ahlinya, kepada yang membacanya. Maka ahli Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang lain, ini terutama di bulan Ramadan, Al-Quran sampai rebutan dengan bulan Ramadan untuk memberi syafaat kepada ahlinya, kepada orang-orang yang ahli Al-Quran. Makanya di dalam hadis lain itu disebutkan bahwa ketika tiba waktunya dihisab, misalnya ada seorang yang ahli puasa dan juga sekaligus ahli Al-Quran, maka puasa yang puasa itu kemudian akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi izin memberi syafaat kepada sang umat tersebut, kepada sang ahli puasa tersebut. Tapi pada saat yang sama Al-Quran juga memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan untuk bisa menolong kepada si ahli puasa tersebut. Karena pada saat bulan puasa orang ini sangat rajin membaca Al-Quran. Makanya di bulan puasa kita mengenal istilah lain daripada bulan puasa sebagai syahrul Quran, sebulannya Al-Quran. Maka mari kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian ada hadis lagi yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Artinya seorang mukmin, orang yang beriman, ini dilarang untuk mempunyai sifat hasud kecuali dalam 2 hal. Artinya dalam 2 hal ini kita boleh saja iri. Boleh kita iri dalam 2 hal kepada orang lain. Ketika 2 hal ini melekat pada orang lain, kita boleh iri, bahkan kita harus mencontohnya. Apa itu? Pertama adalah rajulun al-Qur'ana fahuwa yaqumu ana al-laili wa ana adha. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan ilmu Al-Quran kepadanya. Dia menghafal Al-Quran, dia fasih membaca Al-Quran, dan dia juga paham kepada isinya. Kemudian dengan ilmu Al-Quran yang dia miliki, fahuwa yaqumu ana al-laili wa nahar. Dia membaca Quran siang malam. Siang dan malam dia habiskan waktunya untuk membaca Quran. Kita harus iri, kita harus bisa lahkan, ya, kita minimal kita bisa menirunya untuk membaca Al-Quran siang dan malam. Kemudian yang kedua, kita boleh iri kepada atahullahu malan
fahuwa ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki atau seorang yang diberikan oleh Allah, diberikan keluasan, diberikan kekayaan yang luar biasa, kemudian dengan hartanya dia menginfakkan siang dan malam. Siang hari, di malam hari dia sering berderma, maka kita iri kepada dua orang ini. Dalam artian bukan berarti kita iri berharap dua orang ini hilang nikmatnya, setidaknya kita bisa menyamai dua orang. Dari hadis ini, kalau kita mau mengambil memetik hikmahnya, ternyata memang ada iri yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika rasa iri itu dibarengi dengan kebencian, disertai benci bahkan rasa dendam, berharap hilangnya satu dari orang lain, maka sifat ini tidak boleh tentunya. Tapi kalau iri dalam hal beribadah, maka itu adalah hal yang harus, yang sangat diharapkan bagi kita untuk bisa meneladani orang-orang yang ahli Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu ada banyak cara sebenarnya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Mulai dari pertama kita mempelajari huruf-hurufnya, membaca, bagaimana melafalkan dengan benar. Kemudian setelah itu kita bisa memahami, setelah kita bisa fasih melafalkan, maka kita belajar tajwidnya, misalnya belajar cara membaca dengan baik, dengan benar, itu dari sisi tilawah. Kemudian yang kedua, mempelajari Al-Quran itu dengan cara menghafalnya. Maka banyak sekali orang-orang yang terutama di akhir zaman, di zaman orang-orang yang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Berhubungan dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, saya teringat bahwasanya baginda Rasulullah SAW menerangkan ada 4 orang, ya, arba'atun, 4 orang yang sangat dirindukan oleh surga, 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah alil Quran, wa fi riwayatin hafizil Quran. Jadi orang yang pertama dirindukan oleh surga, bahkan surga ingin sekali bertemu dengannya, adalah yang pertama, yaitu orang yang menghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran atau para talil Quran, ahli Al-Quran. Kalau misalnya tidak menghafal, setidaknya kita menjadi ahli dengan cara rutin membaca Al-Quran. Ya setidaknya 1 hari 1 juz lah. Atau kalau sudah nggak mampu ya 1 hari 1 baris, ya 1 baris atau satu minimal. Sehingga harapannya walaupun kita sedikit Al-Quran, setidaknya Al-Quran. Jadi orang yang sangat dirindukan oleh surga ini yang pertama adalah Al-Quran. Makanya untuk menjadi ahli Al-Quran itu bukan hanya dengan cara menghafalnya, tapi juga dengan cara memahami. Kalau hanya hafal tapi tidak bisa memahami, maka Al-Quran tidak tembus ke dalam hatinya. Yang paling penting daripada menghafal Al-Quran itu sebenarnya memahami isi Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Kemudian diantaranya lagi orang-orang yang dirindukan oleh surga itu yang kedua, orang-orang yang bisa menjaga. Apa? Orang yang bisa dirindukan oleh surga. Karena sekilas kayaknya sangat remeh kalau cukup menjaga lisan. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Sangat sulit bagi kita sekarang untuk menjaga lisan.
Kalau lisan yang ini mungkin kita masih bisa menjaga. Yang paling sulit adalah lisan yang berbentuk jari. Ya, ketika sudah bersentuhan dengan HP, maka ya disitulah kita kadang tidak bisa menjaga di dunia media sosial misalnya. Kemudian orang yang dirindukan oleh surga yang ketiga adalah orang-orang mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ini termasuk pada hadis yang ini, bahwasanya orang yang memberi makan kepada orang yang lapar itu adalah orang yang dermawan. Maka orang-orang yang dermawan ini disebutkan di hadis barusan, orang yang rajin bersedekah itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sehingga ketika ketika seseorang masuk ke alam kubur, apa yang diharapkan seandainya mereka diberi kesempatan untuk hidup kembali, yang mereka hanya ingin bersedekah. Karena setelah masuk ke alam kubur mereka menjadi tahu bahwa bersedekah itu bisa mengangkat siksa kubur. Dan kemudian yang terakhir, ini yang masuk ke yang sedang kita alami sekarang. Mudah-mudahan termasuk pada golongan yang keempat ini. Golongan yang keempat di Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa menahan lapar dan berpuasa, hatinya juga berpuasa, bukan hanya fisiknya saja, tapi hatinya juga berpuasa, lisannya juga berpuasa. Maka surga akan sangat rindu untuk bertemu dengannya. Surga akan sangat merindukan kita apabila kita menjadi ahli puasa dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seringkali kita kita terlalu familiar dengan istilah Ramadan itu sebagai bulan suci. Betul ya? Jadi kita terlalu familiar. Ramadan adalah bulan yang suci, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, Ramadan adalah bulan yang berkah. Cuma pertanyaannya adalah, apakah jargon ini betul-betul kita rasakan setiap bulan Ramadan? Atau tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Misal, pada malam ini, sekarang ini adalah malam Senin. Apakah malam Senin sekarang yang kita rasakan, apakah ini merupakan malam Senin yang istimewa, yang betul-betul malam Senin yang suci? Atau hanya sekedar sama dengan malam Senin yang bulan-bulan sebelumnya misalnya, cuma bedanya banyak orang-orang tadarus, banyak orang-orang berpuasa, banyak orang-orang tarawih, itu saja, nggak tembus ke dalam hati. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan? Saya punya tips, sebenarnya tips yang sangat sederhana, dan tips ini yang sering saya lakukan setiap masuk bulan Ramadan. Apa itu? Tipsnya hanya satu sebenarnya. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, karena setiap kali kita mendekati bulan Ramadan, bulan Rajab misalnya, Rajab, Sya'ban, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banah wa ballighna Ramadhanah. Itu terus kita doakan, seolah-olah kita sangat rindu dengan Ramadan. Tapi faktanya setelah nyampe di bulan Ramadan, kita biasa-biasa saja. Cuma bedanya pagi, siang nggak makan gitu. Nggak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, kayaknya yang biasa. Maka resepnya adalah, kalau kita ingin Ramadan kali ini betul-betul Ramadan istimewa, kita lupakan dulu Ramadan yang sebelumnya. Yang Ramadan kita biasa-biasa saja sebelumnya. Jadikan Ramadan ini betul-betul istimewa dengan cara jadikan Ramadan kita, puasa kita sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Besok kita puasa, besok kita menahan lapar. Kita berpuasa kepada Allah karena kita berterima kasih. Minimal berterima kasih atas nikmat yang diterima pada hari itu. Misal dari tadi pagi misalnya, dari tadi waktu imsak sampai sekarang. Dari tadi kita menahan lapar misalnya, sampai waktunya berbuka, kemudian kita sholat tarawih, dan sekarang kita duduk bersama pada malam ini.
Ya, malam ini langsung kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan. Di tahun ini saya masih diberi kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah. Maka khairud doa asyukur. Sebaik-baiknya doa adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka ketika kita bisa berterima kasih kepada Allah atas puasa pada hari ini, maka puasanya akan terasa jauh lebih nikmat dari sebelum-sebelumnya. Karena ternyata Ramadan itu memang betul-betul indah, bukan hanya kata orang, tapi kata hati kita yang mengatakan seperti itu. Besok, belum tentu besok kita bisa bernafas lagi. Belum tentu besok kita masih diberi kesempatan untuk menikmati puasa yang besok. Tanggal berapa besok ya? Ya, puasa yang besok intinya. Belum tentu besok ini kita masih sempurna untuk berpuasa. Maka malam hari ini jadikan sebagai malam rasa terima kasih. Istilahnya kata orang Madura, malam asa kalangkong ke Allah. Terima kasih atas nikmat puasa yang sudah diberikan dari sejak tanggal 1 sampai sekarang. Besok kita terima kasih lagi, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka puasa akan terasa nikmat luar biasa. Nah, semoga kita termasuk sebagai ahli-ahli puasa yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, masih ada 2 hadis sebenarnya yang sangat berhubungan dengan amaliyah kita, terutama tentang membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir, betul-betul fasih membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia derajatnya akan bersama as-safaroh. Siapa as-safaroh? Ini kalau di kitab Usfur, Mau'idul Usfuriyah itu disebutkan as-safaroh itu adalah para malaikat yang bertugas yang menjadi perantara antara Allah dengan para rasulnya. Ada yang mengatakan malaikat safaroh ini malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Azrail. Ada juga yang mengatakan malaikat safaroh ini ya malaikat yang 10 itu. Jadi orang yang membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, membaca Al-Quran dengan fasih, maka nanti dia akan berkumpul dengan para malaikat safaroh, para malaikat-malaikat seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ini luar biasa pangkatnya. Pangkat qari, pangkat ahli Al-Quran yang mahir membacanya fasih, dan juga berkumpul bersama para malaikat dan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik nanti akan dikumpulkan. Lalu bagaimana dengan mereka yang bacaan Al-Qur'annya rusak? Misalnya bacaan Al-Qur'annya terbata-bata. Tenang, masih ada jaminan. Jaminannya adalah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yuta'ti'u fihi, dan bacaannya terbata-bata, bahkan tidak bisa membedakan huruf ain dengan hamzah misalnya. Makhrajnya rusak misalnya. Wa huwa 'alaihi syaqqun, jadi ada kesulitan dalam membacanya, lahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya selama kita membaca Al-Qur'an, yang fasih dapat pangkat yang tinggi, yang tidak fasih juga dapat pahala. Kenapa orang yang tidak fasih yang membaca, tentunya bukan hanya ini, tapi yang membaca Al-Qur'an tapi bacaannya terbata-bata, mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala tilawah, pahala membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah pahala karena masyaqqah, karena karena kesulitan. Jadi pahala karena dia capek dalam dalam berjuang untuk bisa membaca dengan baik. Jadi orang yang bacaannya terbata-bata itu juga tetap ada jaminan masuk surga, ada jaminan mendapatkan pahala. Cuma pahalanya tentunya berbeda dengan yang bacaannya yang fasih. Dan hadis yang terakhir, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi
wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, ini yang terpenting karena malam ini juga kita juga harus tadarus gitu. Nah, tiap malam kan. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah. Nah, baitin min buyutillah ini tentunya ya bisa masjid, juga bisa mushola. Kalau di sini bisa mushola, bisa berupa majlis, tempat di mana kita berkumpul, kemudian yatluna kitaballahi, dan kita membaca Al-Qur'an di sana. Bukan cuma membaca, tapi juga wa yatadarasuna, dan juga mempelajari Al-Qur'an. Makanya istilahnya kita sebut dengan tadarus. Tadarus itu sebenarnya kita mempelajari Al-Qur'an itu dengan maknanya. Tapi juga termasuk kategori tadarus itu ketika kita membaca kemudian saling mengkoreksi. Ya, itulah istilah yang umum kita gunakan. Tadarus itu ya kayak gitu. Jadi kita baca bersama, kita koreksi. Bacaan yang keliru dibenarkan, diperbaiki. Bacaan yang keliru diperbaiki. Itu namanya tadarus. Jadi tadarus itu bukan hanya belajar Al-Qur'an dan memahami, tapi juga belajar Al-Qur'an dengan cara memperbaiki setiap bacaan-bacaannya. Jaminannya apa? Ketika kita berkumpul kemudian membaca Al-Qur'an dan saling mengkaji isi-isinya, nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Tentu ketika kita tadarus, maka Allah menurunkan rasa sakinah. Allah menurunkan kerukunan di antara kita semua. Wa wasyiathum ar-rahmah, dan kemudian kita diselimuti oleh rahmatullah, oleh kasih sayang Allah. Dan bukan hanya itu, wa haffathumul malaika, kemudian juga dikelilingi oleh malaikat. Makanya kalau kita ingin tempat kita menjadi tempat yang barokah, tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, maka kita kumpulkan orang-orang untuk membaca Al-Qur'an dimanapun itu. Karena dimanapun majlis dan di majlis itu dibaca ayat Al-Qur'an, dibaca ayat-ayat Allah, maka akan turun malaikat. Para malaikat akan mengelilingi kita. Rahmat pun juga turun, dan kemudian penghuninya juga diliputi oleh rasa-rasa sakinah, rasa ketenangan, dan kemudian rasa saling menghargai. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut orang-orang yang tadarus ini fi man indahu, sebagai orang-orang yang berada di sisinya. Jadi nanti di akhirat pada saat kita dikumpulkan di mahsyar, maka Allah dengan bangga memamerkan ahlul Quran, memamerkan siapa saja orang-orang yang ahlul Quran. Dan Allah dengan bangga menyebutkan, ini loh ahliku, ini loh keluargaku. Ini yang disebut dengan ahlul Quran, yang semenjak di dunia surga sudah merindukan. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u, ketika kalian melewati suatu taman surga, maka segeralah berteduh di dalamnya. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Rasulullah menjawab hilakul dzikri. Kemudian di riwayat lain bukan hilakul dzikri, tapi majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis tadarus. Maka majelis-majelis inilah yang disebut sebagai taman surga. Kalau sudah taman surga, berarti penduduk di dalamnya sudah tercatat sebagai warga di surga. Nah, maka kita lihat hilakoh misalnya komunitas-komunitas yang mendaras Al-Qur'an, yang melakukan tadarus Al-Qur'an, mereka sedang berkumpul di taman surga. Jika disebutkan sudah berkumpul di taman surga, berarti namanya sudah terpampang di surga, tinggal waktu yang menentukan kapan kita akan masuk ke surga. Sehingga
Di dunia saja Allah sudah menunjukkan cahayanya, cahaya ahli surga, cahaya orang-orang yang masuk surga, yang dirindukan oleh surga. Ya, walaupun kadang kita ada jokes-jokes yang kadang dibuat bercandaan gitu. Kalau dirindukan surga, mau nggak masuk surga sekarang gitu. Ya, itu masalah waktu. Intinya surga merindukan kita, itu artinya nama kita sudah ada di surga. Tinggal pertanyaannya adalah apakah nama itu akan tetap ada di sana atau kita yang menghapusnya, gitu. Karena kita bisa saja menghapusnya dengan cara apa ya? Dengan cara ya kita bermaksiat, ya, menjadi pasukan iblis misalnya. Maka untuk menjaga nama itu tetap terpampang, maka pastikan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hati kita jangan sampai berkurang. Bagaimana caranya? Ya, cinta itu harus dilatih memang. Untuk bisa mencintai Al-Quran memang harus dilatih. Dengan cara apa? Ya, perbanyak membaca, perbanyak mempelajari. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya ceritakan lebih, walaupun sedikit. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terlebih semoga kita semua yang berkumpul malam hari ini, terutama di majelis ini, kita semuanya bisa reunian bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak masuk suara.